Kenalkan, nama saya Poppy Trisnawati Areva. Saya kuliah di Setiawan Surabaya, jurusan manajemen semester 3 kelas pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha ini terbagi atas dua, yaitu ide dan gagasan baru. Yang kedua, peluang dan gagasan atau cara memasuki usaha baru. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu ide dan gagasan baru. Sebelumnya dulu kita sudah tahu apa itu ide dan gagasan baru, dan saya akan menjelaskan secara singkat atau secara umum kepada teman-teman karena mungkin materi ini udah nggak asing lagi untuk teman-teman. Ide dan gagasan adalah perasaan yang benar-benar menyelimuti dan telah tersusun rapi di pikiran, atau bisa kita singkat sebagai pokok dari pikiran baru. Contohnya juga bisa kita lihat dalam sebuah usaha, misalnya pengusaha atau penjualan produk, yang dimana pertama yaitu yang kita lakukan menjual keunikan, yang kedua melakukan duplikasi usaha, atau bisa kita ambil contoh misalnya menduplikasi dari barang-barang orang lain. Yang ketiga, usaha fasilitas tambahan atau menambah nilai produk kita. Yang selanjutnya, menjual bakat keterampilan. Baru yang kelima, menjadi agen produk atau jasa, baik itu barang kita sendiri ataupun produk dari orang lain. Kembali kepada yang kedua tadi dulu, melakukan duplikasi usaha. Melakukan duplikasi usaha ini ada 3 jenis atau ada 3 caranya. Kita bisa singkat dengan kata ATM, yang dimana ialah cermati, tiru, dan modifikasi. Yang berikutnya, peluang dan cara memasuki usaha baru. Yang pertama dulu, peluang memasuki usaha baru ada 3 cara, yaitu atau ada 3 bagian: integrasi vertikal, menambahkan kapasitas, dan yang ketiga memasuki bisnis baru. Yang pertama itu integrasi vertikal, yaitu sebuah penggabungan usaha yang mempunyai sebuah keterkaitan dan saling membutuhkan secara berlangsung. Yang kedua, menambahkan kapasitas. Menambahkan kapasitas ini ialah menaikkan kuota atau jumlah produk untuk memenuhi kebutuhan peluang pasar atau wilayah pasar. Ini dimungkinkan apabila tempat usaha kita atau perusahaan kita memiliki kapasitas yang lebih. Yang ketiga, memasuki bisnis baru. Memasuki bisnis baru yaitu membuka usaha baru yang tidak ada kaitan dengan usaha yang sebelumnya kita jalankan. Dengan ini kita dapat menambahkan jenis produk dari usaha yang sudah pernah kita jalankan sebelumnya. Yang berikutnya ialah cara memasuki usaha baru. Ada 3 langkah juga, yang dimana pertama ialah merintis usaha baru, yang kedua membeli perusahaan orang lain, dan yang ketiga ialah kerjasama manajemen. Baik, masuk pada bagian pertama, merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan. Membeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis atau diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen. Kerjasama antara franchise dengan franchisor atau parent company. Kerjasama ini biasanya memilih tempat, rencana bangunan, peralatan, pengendalian kualitas, dan riset. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di bawah kolom komentar. Terima kasih.